Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Alfarisi dari kelas Ilkom 2D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang dalil-dalil retorika dalam Islam dengan mata kuliah retorika. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep retorika. Dr. Handus Ondong Ucana Effendi MA di dalam bukunya Komunikasi Teori dan Praktek mengatakan retorika atau dalam bahasa Inggris retorik yang bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Glenn Brooks dan Robert Verweren di dalam bukunya Modern Rhetoric mendefinisikan retorika sebagai the art of using language effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa retorika memiliki pengertian sempit mengenai bicara dan pengertian luas. Penggunaan bahasa bisa dengan lisan, dapat juga tulisan. Oleh karena itu, ada sementara orang yang mengartikan retorika sebagai public speaking atau pidato di depan umum, dan ada juga yang mengartikan bahwa retorika tidak hanya berpidato di depan umum atau public speaking, tapi bisa juga menggunakan seni menulis, tergantung penggunaan bahasanya. Masalahnya ialah bagaimana menggunakan bahasa sebagai lambang komunikasi itu, atau komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Di dalam Wikipedia, retorika diartikan sebagai berikut. Retorika dari bahasa Yunani, orator atau teacher, adalah suatu teknik pembujukan rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, argumen dalam kurung yaitu logo. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut 3 arti retorika. Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa secara efektif. Kedua, studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dan karang-mengarang. Yang ketiga yaitu tentang seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Asal konsep retorika itu ialah persuasi. Definisi persuasi adalah yang pertama yaitu tindakan untuk mengubah sikap kepercayaan seseorang dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Yang kedua yaitu sikap untuk menanamkan opini baru. Yang ketiga yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku seseorang dengan menggunakan transmisi pesan. Titik tolak retorika ialah berbicara. Berbicara berarti menyampaikan atau mengungkapkan kata-kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, memberikan informasi atau memberi informasi. Berbicara adalah suatu kemampuan khusus pada manusia. Oleh karena itu, pembicaraan setua umur bangsa manusia, ketika bahasa dan pembicaraan ini muncul ketika manusia mengungkapkan atau menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Yang selanjutnya ialah dalil-dalil dalam retorika Islam. Yang pertama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Yang kedua yaitu Surah An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal, harta yang berada dalam kekuasaan kamu, dan jadikanlah Allah sebagai pokok kehidupan, dan berilah mereka belanjaan dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Yang ketiga yaitu Surah An-Nisa ayat 8. Dan apabila sewaktu pemberian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Yang keempat yaitu Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka takut khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Yang kelima yaitu Surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah menyembah selain Dia.
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang keduanya dan antara keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-sekali kamu mengucapkan kata ah kepada mereka, dan kamu jangan sampai membentak-bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang selanjutnya yaitu surat At-Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia takut dan ingat. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 28. Jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Selanjutnya surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Kesimpulannya ialah hendaklah kita selalu mengucapkan kata-kata baik dan benar kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan hendaklah kita selalu berbicara baik, dan janganlah kita selalu berbicara kotor atau tidak sopan, apalagi kepada kedua orang tua kita, yang mana akan membuat perasaan orang-orang di sekitar kita menjadi tidak enak. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, hendaklah kamu mengucapkan perkataan baik dan mulia. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.